Untuk memulai, saya izin buka dulu, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya, Rich Rangers ya. Tadi kata Pak Dwi, semangat banget untuk agenda hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Sekaligus untuk reminder, agenda hari ini kita akan lebih banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak feedback karena Pak Dwi juga sudah kemarin melihat dan mendengarkan diskusi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi hari ini nanti mungkin dari Pak Dwi dulu akan menyampaikan beberapa feedback dari ide Bapak Ibu semuanya. Nantinya ketika Bapak Ibu juga masih ada pertanyaan yang mengganjal ataupun hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung didiskusikan saja seperti itu. Untuk waktunya fleksibel Bapak Ibu semuanya, harapannya agenda sore hari ini bisa optimal sekaligus nanti mempersiapkan agenda besok nih Bapak Ibu semuanya, problem validation week yang nantinya akan bertemu dengan user Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja Bapak Ibu semuanya, saya silakan Pak Dwi untuk menyampaikan beberapa hal feedback terkait hasil diskusi Bapak Ibu semuanya kemarin. Oke, silakan Pak Dwi. Terima kasih. Saya minta hostnya ya, Fajar. Gimana Bapak? Minta co-host. Ya, siap sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung. Boleh sambil rebahan ya. Nanti kita akan share. Sebenarnya saya dapat tugas nih dari panitia tuh berat banget ya. Jadi 13 jam gitu disuruh nonton selama 13 jam. Jadi ada 13 orang terus. Tapi saya senang banget bisa melihat percakapannya dan alhamdulillah saya udah mulai nangkap dan teman-teman KST juga kami udah laporkan bersama teman-teman bahwa di sini ada kami lagi di KST kebetulan di kawasan sains teknologi di Jatinangor. Saya berharap nanti Bapak dan Ibu bisa datang ke sini ya, bisa datang kemudian kita langsung mudah-mudahan bisa sampai ke tahap mencari investor dan besarkannya. Ini ada beberapa quick recap ya dari teman-teman. Ini Kang Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Bandung tentang rockwool. Ini juga menarik tentang microbakteri. Ide pokoknya berkembang jadi pengembangan produk bio rockwool dan kokopit. Dan kemudian ini ingin memastikan konsepnya sesuai dengan double diamond atau enggak. Mas Mahendra di Pasuruan ini juga menarik ya. Suka banget saya dengan gagasannya panel surya nelayan ramah lingkungan. Ini kalau misalnya bisa diproduksi, ini akan sangat berguna sekali buat masyarakat ya. Kemudian juga Mas Adrian ini juga keren tentang platform. Nanti saya akan sedikit memberikan masukan tentang platform travel agent dan pariwisata. Ini juga buru-buru harus segera dihakikan nih, biar nanti nggak kecolongan ya. Kemudian juga Mbak Nuryanti ini juga menarik ya tentang destinasi wisata di Ciamis. Ini juga saya kepikiran ini bisa dijadikan model bisnis digital ya, tapi bukan tentang bikin platform digital, tapi justru kalau yang destinasi wisata ini bisa menggunakan model bisnis digital. Nanti saya akan coba jelaskan Bapak dan Ibu apa yang dimaksud dengan model bisnis digital. Untuk Mbak Linda juga menarik karena untuk perusahaan sawit ya, ini juga fungisida asap cair sawit ini juga menarik. Tapi sebenarnya kami juga udah mencarikan partner nih untuk Mbak Linda kira-kira yang paling pas untuk mengembangkan teknologinya. Ini juga banyak istilahnya belum pede gitu ya untuk memasarkan produk karena tingkat efektivitas masih kalah dengan produk ini. Nggak apa-apa, justru itu di desain ini iteratif gitu ya, iteratif. Kemudian Pak Agus, Mas Agus, kebetulan di sini di KST ada Prof. Made, ahlinya nanoteknologi. Kami juga mengkomunikasikan nanti teman-teman akan dipasang-pasangkan dengan kepakaran di KST untuk mendapatkan coaching tapi khusus tentang teknologi ya, bukan tentang model bisnisnya. Jadi nanti ini akan teknologi, nanti Pak Agus akan saya hubungkan sama Prof. Made, ahli nanoteknologi, terutama tentang implementasi pengembangan bisnis ya, apakah akan dijalankan secara mandiri atau diserahkan atau pada pihak lain. Nah ini juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Untuk Mas Zulian, ini Magot ya, Magot udah mulai sangat berkembang.
kita juga harus mengantisipasi jangan sampai nanti banyak pelaku magot tapi kemudian jadi nggak punya daya saing ya. Nanti akan banyak belajar nih dari Mas Julian terutama bagaimana mengembangkan apakah kita harus kehilirisasi maksudnya atau menjadi agregator. Agregator itu bergabung dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ada Mas Ali, ini juga intolerant, susu healthy life consumer by technology. Ini juga kebetulan kami punya pengalaman di sini. Salah satu pabrik di KST ini adalah pabrik yogurt yang sudah BPOM, sudah punya pasar dan punya value proposition. Nanti tampaknya Mas Ali ini akan dipasangkan sama teman-teman di sini yang udah berhasil mengembangkan yogurt dan bisnisnya. Idenya baru muncul menganalisis ide tersebut. Kemudian ada Mbak Benedikta, halo selamat sore. Ini juga menarik ya, karena ini beyond produk yang bisa ini ya bisa kelihatan atau dipegang gitu ya. Jadi kekerasan fisik, seksual, layanan konseling dan platform aplikasi. Jadi nanti kita akan perbaiki di proses journey-nya dulu, baru nanti kita ke platform. Untuk Mbak Evi, halo Bu Evi, ini juga menarik ya, karena apakah memungkinkan monetize untuk program terkait proses pengabdian masyarakat seperti ini? Mungkin banget. Nah itulah karena itu nanti kita akan belajar business modeling ya. Jadi kita tuh punya 10 types of innovation ya. Jadi nggak selalu harus satu langkah aja mencari uangnya. Pak Sunggoro ini juga menarik ya, walaupun beliau latar belakangnya psikologi. Bener nggak sih psikologi, bener kan? Iya kan? Iya kan Mas? Iya Tapi betul. ini bisa langsung hubungkan sama teman-teman di alat mesin pertanian. Saya udah kontak. Ini kayaknya bisa langsung dipatenin nih, bisa langsung dipatenin. Jadi segera mungkin. Tadi saya udah kontak sama teman-teman KST untuk memasang-masangkannya dengan coach teknologinya. Kemudian dipatenin, yang udah bisa dipatenin atau didaftarkan langsung daftarkan, nanti difasilitasi. Untuk Ibu Regina juga ini konseling ya, ini juga menarik karena Mbak Regina ini terkait dengan konseling dan self concept. Nah ini ada banyak banget perkembangan-perkembangan di era COVID ini, justru konseling ini menarik gitu ya, karena sekarang justru menggunakan banyak platform-platform yang sangat menarik. Kemarin saja saya baru ketemu sama teman-teman di Universitas Tarumanegara ya. Kemudian mereka mengembangkan platform-platform yang unik berdasarkan penggunaan interaksi dengan digital gitu, mirip-mirip ya. Nah, kalau saya lihat Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang sangat menarik dalam hal ini. Ada beberapa pertanyaan kunci yang saya udah catat, saya coba lihat dulu catatannya. Saya akan coba secara sekilas dulu, nanti saya akan bawa toolsnya namanya Lean Canvas, mudah-mudahan Bapak dan Ibu akan lebih memahami lagi. Jadi ada banyak pertanyaan yang saya kategorikan sebagai value proposition gitu ya. Ini banyak riset-riset yang belum jelas si value proposition-nya. Saya kira kebanyakan juga belum berani untuk menyatakan value proposition-nya karena memang proses hari ini kita akan memvalidasi pada user-nya ya. Kemudian juga banyak juga yang kebingungan untuk mengembangkan model bisnisnya. Nah, kemudian juga ada yang banyak mengatakan sebagai platform gitu ya. Ingin menggunakan platform. Nah, sebelum ke platform sebenarnya jangan dulu berbicara platform, tapi ngomongnya program. Jadi programnya apa, baru nanti ke platform. Jadi baiknya kita menyebutnya sebagai program, karena kalau ke platform nanti kita jadi jump into solutions. Kalau kita menciptakan program, bisa jadi platform, bisa jadi produk lain. Nah, sehingga nanti kita akan berhati-hati apakah semuanya itu bisa jadi aplikasi atau enggak. Jadi sebelum ke aplikasi kita masuknya ke program dulu. Nah, kemudian saya akan share screen. Oke, ini menarik. Kenapa? Karena sebagian besar banyak sekali teman-teman yang mungkin masih bermasalah mencari keunggulannya ya. Oleh karena itu yang akan kita lahirkan adalah Bentar, saya agak kesulitan share screen.
Oke. Nah, ini mungkin ada tools yang cukup membantu teman-teman untuk melakukan prosesnya. Itu namanya Lean Canvas. Jadi dari setiap hasil pembicaraan tadi, saya kira banyak yang mengerucut ke Lean Canvas. Mudah-mudahan udah pada tahu ya. Jadi si Lean Canvas ini beda sama model bisnis. Jadi jauh sebelum kita bikin model bisnisnya, kita harus ngerti dulu sama si produknya. Nah, si metode Lean Canvas ini adalah rencana bisnis, tapi cuma satu halaman. Ini adalah modifikasinya dari model bisnis yang dikembangkan sama Alexander Osterwalder. Dan lembaran ini menampilkan sejumlah blok untuk memetakan beberapa poin penting yang bakal mengubah ide bisnis jadi sesuai dengan lebih konkret. Nah, mungkin teman-teman udah pada lihat videonya ya, tapi kita akan coba bahas secara detail lagi tentang si Lean Canvas ini. Karena pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi antara panitia, Fajar, dan kawan-kawan periset itu banyak yang mengarah ke Lean Canvas. Nah, si Lean Canvas ini menjelaskan bahwa sebelum kita bikin bisnis model, makanya teman-teman itu banyak bertanya model bisnisnya gimana nih, dijual kemana nih, gitu dan lain-lain. Nah, itu tuh kebanyakan pertanyaannya tuh loncat gitu, karena ada sesuatu yang masih perlu kita selesaikan dulu sebelum ngomongin tentang model bisnisnya seperti apa, yaitu produknya itu sendiri. Oleh karena itu, pelan-pelan sekali dalam proses kita memvalidasi problem statement yang hari ini, alat bantunya adalah Lean Canvas. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu nanti akan diajak segera mungkin sebenarnya kalau teman-teman yang ada di Bandung, ini saya udah minta teman-teman untuk segera mengumpulkannya di Bandung, kita ngopi bareng, nanti kalau teman-teman di Kalimantan, kalau ada rezekinya kita berangkat ke Kalimantan ya. Nah, ini si validasi ini pertama adalah targetnya nih ya. Targetnya Bapak dan Ibu bisa sekali mengarahkan bahwa produk ini tuh untuk bisnis startup sama seperti usaha-usaha pemula. Nah, konsumennya beda sama bisnis model. Nanti bisnis model tuh next time-nya. Nah, sekarang itu kita ngomongin tuh siapa konsumennya gitu ya. Karena kalau misalnya Lean Canvas ini tidak terlalu menekankan pada segmen pelanggan karena startup belum punya produk untuk diketahui atau untuk diuji dan dijual. Yang jelas bukan segmentasi pelanggannya, tapi siapa yang menggunakannya dan kemudian kita tuh memvalidasi benar enggak sih bahwa produk kita itu memberikan problem solving bagi si orangnya. Jadi belum ngomong segmentasinya. Nah, biasanya kita itu punya produk, kemudian produk itu dibagikan sama beberapa segmentasi konsumen. Kemudian kira-kira mana yang paling banyak si respondennya dari konsumen itu yang merespon, yang ngerespon bahwa produknya ini. Bisa jadi kita menciptakan sebuah produk, disegmentasikan untuk pasar tertentu, tapi ternyata masuknya tuh pada pasar tertentu. Sehingga yang kita fokuskan itu adalah menguji cobakan. Maka dalam minggu ini, panitia udah nyiapin kegiatan untuk Bapak dan Ibu untuk memasangkan dengan user. Jadi pengen sekali kita mendapatkan tanggapan dari user, real usernya gitu ya. Nanti kita akan datangkan usernya untuk menekankan apakah problem ini memberikan solusi ini akan memberikan problem solving bagi usernya. Nah, si Lean Canvas ini juga membantu Bapak dan Ibu untuk memulai dengan masalah ya. Saya lihat banyak juga yang loncat ke solusi, tetapi si problem state-nya tuh nggak kuat gitu. Biasanya saya punya produk A, B, C, D, tapi sayangnya kita harus mundur dulu sebentar, dilihat dari kacamata konsumen gitu, karena kita udah loncat ke problem, sudah ke solusi. Oleh karena itu kita mundur dulu ke belakang. Oleh karena itu nanti teman-teman para periset ini kita akan memulai dengan masalah nih, solusi yang diusulkan, saluran yang mendapat solusi, biaya yang terlibat, dan bagaimana pendapatannya. Ini yang banyak ditanyakan kan. Gimana cara menutup biayanya, bagaimana cara mendapatkan pendapatan. Kemudian juga ada ini nih, teman-teman, dalam rekaman kemarin saya menonton bahwa ada beberapa teman yang goals-nya tuh hibah ya. Jadi sebenarnya goals-nya bukan hibah. Goals-nya itu mendapatkan produk kita yang laku di pasaran gitu. Jadi itu pastikan laku di pasar, bukan hibah. Nanti kalau misalnya laku di pasar, udah pasti dia dapat hibah karena marketnya tuh ada sehingga banyak yang mau menolong. Nah, konsep hibah ini sebenarnya bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga justru nanti di ujung reach ini kami udah siapkan beberapa investor, kami udah menghubungi banyak investor untuk kemudian diterjunkan. Tetapi kami pastikan bahwa Bapak dan Ibu itu
menemukan dulu problem statement-nya, menemukan usernya, kemudian seberapa besar usernya baru nanti dihadapkan ke investor. Jadi nggak tiba-tiba kita datengin investor. Investor itu akan hadir kalau kita punya marketnya. Nah, justru si investor ini sangat senang dari fase ide. Jadi fase ide. Nah, oleh karena itu kita akan mendatangkan, mencoba memberikan pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana kita caranya mendapatkan seed funding untuk fase ide ini. Nah, kemudian si Lean Canvas ini beda dengan bisnis model, karena kalau bisnis model itu fokusnya pada preposisi nilai, tapi kalau dalam Lean Canvas ini menilai apakah bisnis kita punya keunggulan yang tidak adil. Keunggulan yang tidak adil itu artinya ada keunggulan yang nggak bisa di copy paste sama orang lain gitu. Ada nggak nih keunggulan kita yang nggak bisa di copy paste sama orang lain? Dan itu penting sekali. Oleh karena itu tadi teman-teman nanti segera kita hak ciptakan dulu ya, atau mungkin paten. Seperti Pak Sunggoro itu punya potensi paten yang bagus ya. Kemudian juga bagaimana menggunakan pendekatan orientasi solusi masalah sederhana yang memungkinkan wirausaha mengembangkan langkah demi langkah. Nah, jadi menjawab kegusaran itu, memang yang harus kita tekankan itu adalah si customer segment atau orangnya dulu, kemudian kita ke unique value proposition. Saya akan langsung loncat dulu ke sini. Jadi kita akan mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nanti beda-beda, tapi teman-teman panitia akan mengadakan sesi khusus ya, khusus untuk mengisi Lean Canvas ini. Nah, pertama ini nih, Bapak dan Ibu. Jadi nanti hasil riset teman-teman, Bapak dan Ibu itu akan diuji nih minggu ini, diuji, ditemukan sama usernya, dan kita pengen tahu feedback usernya seperti apa. Nah, sebenarnya user feedback ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi kami akan memberikan contoh bagaimana caranya mengawal orang-orang untuk memberikan user feedback, karena banyak sekali riset-riset yang gagal untuk dikomersialisasi karena dia nggak melakukan user feedback yang baik, tidak melakukan user feedback yang benar-benar terukur dan kemudian dapat feedback yang membangun. Nah, di customer segment ini, dalam problem solution validation sekarang ini adalah kita akan mengerucutkan kembali segmentasi setiap orang. Jadi kalau dari ke-13 orang ibu-ibu, bapak-bapak ini ternyata memang banyak sekali segmentasi yang masih lebar gitu ya, terlalu luas gitu, sehingga nanti kita perlu mengerucutkan kembali segmentasinya secara akurat atau memungkinkan. Nah, kita juga bisa memisahkan antara pengguna dan konsumen, dan kemudian bisa menspesifikkan kembali pelanggan aktual yang akan menjadi lapisan pelanggan pertama yang akan memberikan umpan balik. Oke, saya akan tanya satu persatu ya teman-teman di sini. Silahkan yang mau share kira-kira pelanggannya siapa dan gimana udah melakukan apa sama pelanggannya. Silahkan boleh share, silahkan dimulai satu-satu gila ya. Misalnya Mas Alidi nih, Mas Ali produknya apa, sekarang segmentasinya apa, dan udah pernah belum melakukan feedback dan gimana hasilnya. Nah, kita satu-satu aja ya bahas, karena kita punya 9 blok, kita mulai. Silahkan satu orang satu mengungkapkan produknya apa, segmentasinya yang udah dibidik apa, dan hasilnya gimana. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau duluan nih sebelum di absen satu-satu sama Pak Dwi? Ada yang mau menyampaikan, bercerita gitu ya. Tadi kata Pak Dwi, sudah pernah nggak sih untuk melakukan user feedback gitu ya, dan sasarannya siapa? Boleh, silakan bercerita aja, atau mungkin kesulitan mengidentifikasi customer segment-nya, Bon. Saya Pak Fauzi. Pak Dwi. Hai, halo Kang Fauzi, silakan. Ya, sebelumnya Pak mau nanya dulu. Ini kan terkait dengan segmentasi pasar begitu Pak ya. Perbedaan dengan antara pengguna dengan konsumen tadi seperti apa ya Pak ya? Saya masih belum nangkap. Ya, ini nih, ini menjadi penting teman-teman untuk membedakan siapa konsumen, siapa pengguna. Karena kalau kita punya produk ke konsumen pasti dia bayar ya, tapi kalau pengguna belum tentu dia bayar karena dia dibayarin sama seseorang lain. Oh nah, iya, misalnya jadi penggunanya tuh dosen, tapi dosennya nggak mau bayar, jadi dibayarin sama universitas gitu. Jadi gimana caranya kita merajuk universitas untuk bayarin dosen, gitu kan? Oh, iya. Atau misalnya baju anak itu yang beli itu kan ibunya, tapi penggunanya. Nah, ini banyak banget kesalahan antara kita
nggak bisa membedakan mana konsumen, mana pengguna. Nah, dari situ tuh nanti akan sangat clear gitu, karena kenapa sih kita salah? Karena kita nggak bisa bedain mana pengguna, mana konsumen. Maka pastikan dulu Bapak dan Ibu, yang harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasi siapa konsumen, siapa pengguna. Tapi yang paling penting itu adalah siapa pengguna. Itu kenapa usernya. Nah, nanti kalau misalnya penggunanya sukanya begini, tapi dia nggak bisa beli, maka kita akan bikin bisnis model. Jadi kalau misalnya si penggunanya nggak bisa beli, maka nanti kita akan ngulik di bisnis model. Nah, baik. Kalau boleh gimana, begitu, Pak? Rockwood, gimana Rockwood? Kalau begitu Pak, awalnya kan memang saya baru, kalau Lean Kampas ini baru pertama kali nih Pak mengetahui gitu dari Patri. Biasanya kan saya langsung ke BMC gitu Pak ya. Ternyata beda sekali gitu. Apalagi memang produk saya ini baru sebatas ide, walaupun sebetulnya ini hasil penelitian tahun 2020 Pak begitu. Jadi terkait dengan segmentasi pasar ini, awalnya saya mendidik semua pelaku hidroponik begitu Pak ya, yang menggunakan rockwool begitu. Tadi kalau misalkan yang perbedaannya antara pengguna dengan konsumen seperti itu, maka saya harus mengerucutkan dulu Pak ya, memisahkan mana yang pengguna dan mana yang konsumen. Asumsinya penggunanya siapa? Penggunanya baru di kampus sebetulnya Pak, kebetulan mungkin ada, karena di kampus kita ada instalasi hidroponik ya, untuk coba-coba ya dikasih gitu Pak. Dan saya juga sebagai pelaku juga begitu. Kalau konsumennya belum pasti, tapi sudah ada nama perusahaan Pak, kayak yang di Lembang kan, Amazing Farm itu kan mereka hidroponik terbesar di Jawa Barat gitu Pak, udah ekspor juga segala macam. Mungkin bisa ditarget juga ke sana sebagai konsumen. Ya, oke. Nah, itu jadi minta dikerucutkan dulu ya, karena nanti si konsumen ini, Kang Fauzi, nanti kita akan bantu Kang Fauzi untuk menemukan usernya, kemudian kita banyak interview kuantitatif-kualitatif, sehingga itu dipastikan bahwa yang harus kita lakukan itu memvalidasi sama usernya, penggunanya dulu. Penggunanya dulu. Karena dia akan bersentuhan langsung sama si produknya. Nah, yang akan kita lakukan itu adalah melihat dan mengamati dia pakainya gimana, gitu. Maka mana salahnya, mana enggaknya, mana salahnya, mana enggaknya. Nah, kesalahan umum yang terjadi ketika kita melakukan uji testing adalah menjelaskannya. Nah, kalau menjelaskan itu nanti sama investor. Tapi kalau sama user tidak boleh menjelaskan. Jadi pakai aja dulu, terus nanti kita amatin gitu. Dia reaksinya kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Nah, itu salah satu common mistake di peneliti, karena kita tuh sebagai dosen jadi senangnya ngejelasin gitu. Jadi padahal si kejelasan itu malah jadi bumerang buat kita. Justru pain point atau hal-hal kesulitan di mata mereka itu menjadi penting untuk jadi bahan masukan untuk iterasi kedua. Jadi tugasnya Kang Fauzi untuk memisahkan konsumen sama pelanggan ya. Iya, betul. Jadi pelanggannya siapa? Konsumennya siapa nih? Kalau pelanggan belum ketemu Pak saya Pak. Kayaknya harus cari dulu nih di daerah Jawa Barat. Belum ketemu? Sebetulnya ada juga sih teman sebenarnya alumni juga Pak dari partai 4. Dia kan emang udah produksi. Maksudnya pastinya kan riset ini berjalan karena ada keyakinan diri gitu kan, bahwa ada pasarnya. Kan nggak mungkin kita tuh bikin riset kemudian nggak ada pasarnya gitu. Betul. Jadi emang waktu itu saya berangkat dari riset ini adalah memang saya hobi hidroponik Pak, gitu. Hobi juga di rumah gitu. Jadi kok saya harus beli rockwool yang mahal sekali dan itu cuma sekali pakai. Oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya pasarnya banyak kan kalau rockwool. Rockwool, karena betul, Pak. Sekarang sebenarnya nanti strateginya adalah menarasikan kenapa hidroponik adalah hobi yang menyenangkan ketika kita hidup di era pandemik dan pasca pandemik. Itu Pak, bisa dinarasikan. Jadi sebenarnya penggunanya banyak. Iya. Banyak banget ya, dari mulai sekolah, orang tua, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang suka di rumah. Itu luar biasa. Nah, nanti kalau misalnya ditujukan untuk pengguna rumah tangga, siapakah yang ngambil keputusannya gitu? Apakah ibu-ibunya yang ngasih uang sama bapak-bapaknya gitu ya, karena pengelola keuangan adalah menteri keuangannya adalah ibu-ibunya. Itu juga harus diperhatikan gitu si usernya, bahwa yang menggunakan memang bapak-bapaknya, tapi kalau belanja itu yang ibunya, itu juga itu perlu diperhatikan. Jadi itu PR ya, Kang Fauzi. Iya betul. Oke, itu di situ dulu. Yang lain silakan.
Boleh saya? Boleh, Mas. Silakan, Mas. Ya, jadi kalau misalnya ini, sebenarnya kalau sebut konsumennya adalah para pelaku bisnis ayam potong di semua pasar ya. Nah, terus kalau misalkan usernya adalah, jadi ini saya berkaitan dengan apa edukasi sebetulnya. Selama ini kan kita kan terbiasa dengan produk yang sembarangan ya menurut saya gitu ya. Kita lihat bagaimana perilaku para para user ya ibu-ibu lah gitu. Yang penting ada dan dianggap cukup. Sebenarnya kan ya basic tadi bahwa makanan tuh harus yang terbaik buat diri maupun keluarga gitu. Jadi kalau sebenarnya konsumennya ibu-ibu, usernya adalah para pelaku bisnis ayam potong di semua pasar tradisional gitu. Kalau saya lihat ide bisnisnya Mas Sunggoro ini, menurut saya bagus ya, karena pertama kita tuh lagi didorong sama halal bisnis gitu. Jadi sebenarnya masuknya tuh dari halal bisnis karena tidak menjijikan, tidak haram dan lain-lain. Dan itu tuh gede banget itu bisnisnya. Dan tentang ayam ini saya memang concern ya, kalau ke pasar-pasar tradisional tuh, waduh banyak, sorry banget kalau dibilang banyak yang nggak halal ya, karena prosesnya itu bisa menjijikan, nggak pakai bismillah, asal, apalagi kalau mau lebaran gitu ya, itu challenging. Nah, sebenarnya Mas Sunggoro ini bagus banget nih, bagus banget. Nah, nanti saya punya rencana untuk mempertemukan Mas Sunggoro dengan teman-teman alat mesin di teknik pertanian, kemudian diskusikan, nanti kita bikin prototipenya, kemudian kita eksekusi, kemudian kita kawinkan sama halal centernya Unpad. Nah, itu ada halal, jadi masuknya di halal center Unpad. Jadi sebenarnya yang mengadvokasi bisa halal center, nanti konsumennya itu bisa pemerintah apa dan lain-lain, entah itu disubsidi apa dan lain-lain. Karena kemungkinan besar mereka itu nggak punya kepentingan untuk beli alatnya Mas Sunggoro, karena secara massal ayam itu dikonsumsi tanpa milih merek A, B, C, D gitu. Betul. Jadi kalau si pelaku ayam itu dia nggak punya kepentingan beli alatnya Mas Sunggoro, karena dia akan menjual produk yang akan bergelimangan di pasar tanpa label gitu kan. Nah, yang punya kepentingan adalah pertama pemerintah untuk memberikan kepastian keamanan konsumen, lembaga-lembaga itu yang kemudian nanti akan mengadvokasi gitu dengan cara bisa edukasi atau mensubsidi alatnya ini, sehingga nanti alat ini digunakan oleh para pelaku pemotongan ayam. Karena selama ini mereka mungkin akan keberatan membeli alat itu. Saya nggak tahu harganya berapa ya, tapi mungkin bisa jadi keberatan karena dia nggak punya kepentingan untuk membeli itu, karena mau pakai alat itu, nggak pakai alat itu, konsumennya tetap beli gitu kan. Iya, karena jadi itu betul. Karena seperti nanya, ya kenapa nggak berubah gitu ya? Ya dari juga begitu, kok ngapain bikin hal yang baru, melakukan hal yang baru. Gitu. Itu yang menjadikan itu ya kadang-kadang saya suka miris gitu ya. Tapi istilahnya juga suka banget. Istilahnya juga sebenarnya limbah itu kan banyak ya. Salah satunya bulu ya. Limbah bulu ya. Selama ini kan dengan kotor itu kan jadi dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau saya pertimbangkan bulu itu akan lebih bersih sehingga lebih mudah diproses. Dan sudah ngobrol dengan teman di peternakan, ternyata ada sebut tepung bulu yang menjadi bahan pakan. Jadi saya akan memberikan sebuah edukasi kepada para bisnis ini, karena gini, selama ini kan bulu hanya dibuang ke tempat sampah. Dengan kondisi relatif bersih ini akan bisa dinaikkan, bisa bernilai untuk menjadi sebuah produk yaitu tepung bulu yang menjadi bagian daripada pakan ternak gitu. Jadi itu juga limbah darah itu kan sebenarnya dibuang, ini kan ditampung. Nah, itu juga bisa berapa artikel saya baca ternyata istilahnya darah ayam yang diolah itu bisa jadi bagian daripada pakan ternak. Jadi itu dianggap saya pikir akan menjadi sesuatu yang mendorong mereka untuk menggunakan alat tersebut begitu. Ya, oke. Gitu. Oke, Mas Sunggoro. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah menemukan penggunanya dulu, karena dia akan divalidasi penggunanya. Baru nanti kita definisikan konsumennya yang mau membeli ya. Jadi yang mau membeli, saya kira ini saya udah kebayang sih model bisnisnya kayak apa. Yang membeli tentunya bukan para pemotong ayam gitu, karena itu perlu panjang sehingga kita perlu pihak lain. Oke, Mas Sunggoro, PR-nya nanti kita temukan sama
pemotong ayam tuh bukan untuk ini ya, bukan untuk memvalidasi dia mau beli, tapi benar nggak dia menggunakannya. Nanti tim panitia minta dicatat nanti Mas Goro untuk dipertemukan sama tim alat mesin dulu ya. Oke, teman-teman, kita masuk dulu. Nanti kita akan giliran ya, tapi kita masuk dulu ke sini, ke nomor 2. Nah, setelah konsumen itu pastikan bahwa tadi tuh yang diamatin buat produk tuh pengguna ya, bukan konsumen. Jadi kenapa bukan segmentasi konsumen, tetapi pengguna? Karena alat itu akan digunakan sama pengguna. Jadi pastikan kita tuh menciptakan alat yang digunakan sama pengguna, bukan sama konsumennya. Nah, ada sih memang orang-orang yang pakai pengguna kemudian mengkonsumsinya. Tetapi banyak hal yang orang menggunakan tapi dia nggak membelinya. Itu banyak ya, dan lebih banyak lagi justru. Nah, itulah kita bermain nanti di bisnis modelnya kayak apa. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus mendapatkan user? Makanya istilahnya tuh user centric gitu. User centric bukan customer centric, tapi user centric karena dia yang pakai. Terkait dia mau dibayarin siapa, tapi dia pakai gitu. Nah, itu kemudian si user itu dijawab sama problem existing alternatif. Nah, yang harus dilakukan adalah terangkan lagi masalah konsumen atau usernya yang disolusikan oleh produk kita, dan tuliskan kompetitor terdekat yang sudah mensolusikan masalah pelanggan sekarang. Ada nggak produk yang sejenis yang udah ada di lapangan? Nah, jangan khawatir ya, soalnya si kompetitor tuh banyak banget, apalagi dengan membanjirnya produk Cina ya. Ini tinggal diketik di Shopee, itu keluar enggak, itu tuh pasti ada gitu yang mirip-mirip lah, mirip-mirip dikit. Oke, untuk yang berikutnya silakan ada yang mau share siapa pelanggannya, kemudian masalahnya apa, terus kira-kira di lapangan udah ada apa dan kita unggulnya di mana. Silakan. Oke, berikutnya yang mau share. Izin Pak Dwi. Bu Linda. Halo, silakan Mbak Linda. Iya. Gini, di penelitian saya kan sebenarnya sudah beberapa kali saya memang tertariknya ke limbah industri ya Pak ya. Pertama industri kelapa sawit, yang dimana limbah terbesarnya kan pandan kosong tuh Pak. Mungkin sebelumnya sudah juga saya bikin pupuk dan lain-lain, teman-teman yang lain juga ada bikin alternatif lain untuk pemanfaatan limbah. Cuma kan masih tetap menggunung kan Pak ini limbahnya. Akhirnya kita terpikir pengolahan asap cair melalui pirolisis Pak. Jadi kita bikin tabung pirolisis sederhana juga, yaitu menggunakan tabung gas yang 12 kilo Pak. Nah itu kita modifikasi menjadi pirolisator. Akhirnya kita dapatkan asap cairnya, kemudian kita ujikan ke jamur Ganoderma yang mana memang itu dari pohon kelapa sawit juga. Jadi permasalahan di kelapa sawit sendiri yang saat ini sering terjadi dan menjadi momok kan serangan Ganoderma Pak yang sampai kematian pohonnya. Sehingga kita dari sawit kembali ke sawit, seperti itu tadi prinsipnya. Dan untuk usernya sebenarnya karena kita di Politeknik ada naungan dari industri kelapa sawit juga Pak, yaitu Hasnur Citra Terpadu. Saya sudah sounding juga ke bagian kebun bahwa kita punya hasil penelitian seperti ini dan ingin diuji cobakan selanjutnya langsung ke pohonnya. Kan sebelumnya dari secara mikro masih Pak in vitro. Nah, kemudian oleh user dari PT Hasnur Citra Terpadu sih respon positif Pak. Cuma kita masih harus membuktikan nih benar-benar di lapangan apakah sangat efektif menggunakan produk dari kami tersebut hasil penelitiannya. Dan kebetulan saya juga satu tim penelitian dengan Ibu Cica dari Politeknik Muara Teweh. Beliau juga sudah sounding dengan pihak perkebunan kelapa sawit. Kemudian masyarakat di sekitar kampus kami pun banyak juga yang budidaya kelapa sawit yang juga memiliki permasalahan yang sama. Nah, mungkin itu Pak dari saya untuk sharingnya sampai saat ini. Pak Dwi masih di mute. Oke, Bu Linda. Mbak Linda, makasih banyak ya untuk ini pertanyaannya. Kebetulan saya juga di teknologi industri pertanian. Banyak membahas tentang sawit nih ya, teman-teman, banyak risetnya di sawit. Nah, tadi ada satu keyword menarik nih sama Mbak Linda ya, menurut saya adalah salah satu hal yang penting, sederhana. Nah, ini menjadi challenge nih buat kita, karena sederhana itu tidak sama dengan mudah digunakan. Jadi, pastikan yang kita deliver itu riset yang mudah digunakan dari sudut pandang user.
Jadi kata-kata sederhana itu belum tentu dia tuh mudah digunakan. Jadi nanti kita ubah mindset kita bahwa bukan tentang kesederhanaannya, tapi semakin mudah digunakan tidak oleh usernya. Itu yang jadi titik poin ya. Ini juga banyak jadi handicap nih, terutama di saya juga ya, teknologi industri pertanian yang ngomongin tentang ya teknologi tepat guna. Gitu. Teknologinya sederhana, tapi nggak mudah digunakan gitu. Kemudian dia justru membeli sesuatu yang lebih mahal, tapi lebih sederhana. Nah, justru semangat kita adalah membuat si riset ini jadi semakin mudah digunakan, karena justru jika semakin mudah digunakan akan memberikan value proposition yang tinggi. Nah, kalau value proposition-nya semakin tinggi, biasanya dia makin dibutuhkan. Nah, dibutuhkan. Jadi misalnya kalau semakin dibutuhkan pasti harganya bisa naik. Nah, nanti teman-teman Bapak dan Ibu sebenarnya nggak usah dulu terganggu dengan ini bakal bisa dijangkau atau enggak harganya. Harganya jangan dulu matok di harga. Karena ngomongin harga itu nanti mainnya di business model. Ingat nggak tentang tadi user sama konsumen, pengguna sama konsumen gitu. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu periset, pastikan saja dulu bikin sesuatu yang menjadi solusi dan mudah digunakan. Itu jadi kerangka berpikirnya. Terkait harganya nanti aja dulu karena itu ada stepnya. Stepnya itu dengan mengurangi fitur biasanya. Biasanya kalau kita bikin sebuah alat yang mudah digunakan itu pakai fiturnya banyak, nanti yang untuk launching pertama fiturnya sedikit sehingga mengurangi harganya. Nah, yang perlu dilakukan adalah ketika kita membuat sesuatu yang semakin mudah digunakan, kemudian memberikan value proposition yang makin tinggi, dan semakin dibutuhkan, nah ini tinggal kita komparasikan antara keuntungan sama manfaatnya. Nah, mengkomparasikan antara keuntungan dan manfaatnya itu perlu dijabarkan juga, karena ini akan memberikan sebuah gambaran sama pembeli ketika dia beli dengan harga sekian, tapi manfaatnya mendatangkan sekian, nah kita harus juga menjelaskannya itu. Tapi ini akan strateginya beda kalau kita nawarin sama user sama konsumen. Misalnya kalau panen sawit misalnya, dibelinya sama masyarakat atau sama perusahaannya, dibelinya sama masyarakat atau forum tertentu gitu ya. Nah itu beda banget, sehingga kita perlu menjelaskan antara keuntungan dengan manfaatnya. Usernya siapa, apa yang menjadi definition of success-nya. Nah, yang penting untuk didefinisikan lagi sama Mbak Linda itu sebenarnya usernya siapa? Usernya berarti petani ya, langsung ya? Petani dan perusahaan, Pak. Petani dan perusahaan. Artinya selama ini proses bisnisnya seperti apa, itu juga perlu digambarkan, si diagram proses bisnisnya kayak gini, kemudian kita juga harus ngobrol sama mereka kesulitannya apa. Nah, kemudian yang penting banget dilakukan adalah 5 whys ya, 5 why. Udah dapat belum, Jan? Belum ya? 5 why, teman-teman belum dapat ya? Oke, nanti kita akan bikin workshop ya, 5 whys. 5 whys itu adalah kenapa sih limbah ini, masalah limbah ini tetap ada. Nah, itu ada istilahnya pakai 5 whys. Kenapa sih orang ini masih buang limbah? Nanti karena ini kenapa sih sampai 5 kali sampai dapat needs yang paling dalam 5 whys. Jadi saran saya untuk Mbak Linda itu adalah tadi shifting dari sederhana jadi mudah digunakan. Karena sekarang itu visi-visi perusahaan atau hasil-hasil riset itu adalah yang paling mudah digunakan atau yang paling dirindukan, yang paling dicintai, yang paling dekat dengan pelanggan, biasanya kayak gitu ya. Karena sederhana itu tidak identik dengan mudah digunakan. Yang kedua adalah saran saya adalah menghitung keuntungannya, kemudian dikomparasikan dengan manfaatnya, karena itu akan berakibat kepada kemampuan belinya. Nanti kalau misalnya secara user perorangan nggak bisa beli, maka kita akan tawarkan sama perusahaan, gitu, sehingga dia bisa mengkomparasi dengan menggunakan alat ini, maka akan mendapatkan benefit sebagaimana yang kita jelaskan. Nah, kemudian ini memang yang paling menantang adalah tentang value proposition. Si value proposition ini adalah benefit, bukan tentang fitur. Si value proposition ini adalah tentang seberapa mudah digunakannya si ini. Oleh karena itu nanti minggu ini harapannya Bapak dan Ibu punya prototyping, kemudian bisa dites di usernya. Mudah-mudahan membantu ya Mbak Linda.
Ya, insya Allah Pak Dwi, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa saya bisa ditelepon. Thank you Mbak Linda. Ya. Ada lagi kah? Silakan. Selain Mbak Linda, ada yang raise hand nih. Mbak Nuryanti Taufik, halo. Halo, selamat sore Pak Dwi. Sore, silakan. Ini saya mau memvalidasi saja ya, apakah penentuan user sama konsumen dan solusi yang saya tawarkan untuk user ini sudah tepat atau belum. Nah, kalau di saya kan mungkin Bapak sudah lihat dari rekaman yang kemarin, arahnya tuh ke edu wisata sejarah dan budaya, mengoptimalkan yang sudah ada di Ciamis. Karena memang sebenarnya kan Ciamis ini dulunya itu adalah pusat dari Kerajaan Galuh. Dan banyak setelah saya baca dan saya cari tahu dari Dinas Pariwisatanya itu banyak peninggalan-peninggalan Kerajaan Galuh. Tapi itu tidak kemudian dikelola dengan baik, sehingga jujur saya 7 tahun di Ciamis pun baru tahu kemarin karena saya cari tahu gitu. Nah, kalau di riset saya ini usernya itu siswa entah itu dari PAUD sampai SMA dan mahasiswa serta masyarakat secara umum, mereka yang tertarik dengan wisata budaya dan sejarah. Nah, kemudian kalau konsumennya sendiri berarti kalau siswa ya orang tuanya ya. Kemudian konsumennya juga bisa ya wisatawan itu sendiri yang membiayai kegiatan wisata sejarah maupun budaya. Nah, apa yang saya solusikan dari riset saya ini adalah revitalisasi. Untuk saat ini sih saya menawarkan 2 ya, karena banyak sekali ya tempat peninggalan sejarahnya. Tapi yang saya tawarkan itu 2. Yang satu Ciung Wanara. Ciung Wanara itu di Karangkamulian, dia tuh benar-benar aksesnya tuh mudah banget karena di jalan provinsi. Kalau dari Bandung mau ke arah Kota Banjar atau mau ke Pangandaran itu pasti lewat Karangkamulian. Nah, pengennya ya solusi dari saya itu adalah Karangkamulian ini dibuat sedemikian rupa, harapannya itu bisa seperti ada atraksi budaya seperti di Prambanan. Nah, itu sebenarnya pikiran jauh saya sih Pak ya, kalau misalnya dibuat atraksi seperti itu sepertinya akan menarik gitu untuk para wisatawan untuk kemudian mengunjungi destinasi wisata tersebut. Nah, kemudian kompetitornya siapa? Kompetitornya ya tempat-tempat wisata di sekitaran Tasik atau di Priangan Timur ya, kayak Garut, kemudian Pangandaran, karena kebanyakan Ciamis itu cuma tempat lewat Pak. Kalau sekarang dulu kan Pangandaran itu masuknya ke Ciamis ya Pak. Nah, sementara sekarang itu pemekaran sendiri dan itu menyebabkan masalah lainnya yaitu PAD, target PAD untuk sektor pariwisata Kabupaten Ciamis tuh tidak pernah tercapai Pak selama 4 tahun terakhir. Nah, itu sih saya mau memvalidasi apakah sudah tepat atau belum gitu. Ya, Mbak Nur, saya pengen tanya nih, kenapa sih wisata sejarah itu penting? Itu udah dijawab belum? Penting Pak kalau buat siswa-siswi karena itu masuk ke dalam kurikulum Pak. Ya, kenapa penting masuk kurikulum? Karena mempelajari sejarah itu bentuk penghargaan kita terhadap gitu nggak sih? Iya. Kenapa penting untuk mengapresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap objek-objek sejarah? Supaya nggak hilang Pak, biar nggak hilang sejarahnya, nggak kalah sama hal-hal yang lain. Kenapa bisa biar nggak hilang gitu? Terus apa manfaatnya buat para anak-anak? Pemahaman mereka tentang sejarahnya. Nah, jadi sebenarnya tadi tuh dari conversation kita juga sama teman-teman yang lain, sebenarnya kita tuh masih produk centric. Produk centric itu karena why-nya itu nggak dari user gitu. Jadi kita tuh siapa usernya, nah kita tuh harus dapetin why-nya itu dari kacamata anak-anak gitu, sama kacamata ibu-ibunya. Tapi kalau kita tabrakin sama PAD, penting itu dan lain-lain, itu kacamata kita gitu. Jadi bukan kacamata user. Nah, sehingga yang harus kita temukan itu adalah kacamata user, why-nya itu jadi penting banget gitu. Kenapa sih anak-anak ini harus belajar sejarah gitu? Nah, itu bisa dibuatkan narasinya. Tapi nggak boleh kayak tentang kayak sejarahnya harus diselamatkan atau situsnya harus dipelihara gitu. Nah, itu tuh nanti jadi akibat kalau itu. Jadi sebenarnya yang jadi tantangan buat kita itu adalah menarasikan kenapa si objek ini penting bagi mereka. Coba kita bisa bantu ya teman-teman semua ya.
Mbak Alicia, timnya, Mbak Benedikta, Mas Alidi, Mas Sunggoro, kemudian Mbak Linda, dan lain-lain. Coba bantu Mbak Nuryanti nih kira-kira. Kenapa penting dari kacamata user untuk belajar tentang sejarah? Usernya siapa tadi, Mbak Nuryanti? Sebelumnya usernya tuh siswa sama mahasiswa dan wisatawan secara memang saya sudah ada wawancara sederhana dengan guru-guru PAUD, guru TK, dan guru SMP ya, lewat virtual. Saya tanya apakah selama ini sebelum pandemi khususnya, sebelum pandemi mereka pernah melakukan eduwisata atau enggak gitu. Jawabannya pernah, tapi rata-rata mereka hanya pergi ke Ciungwanara hanya sekedar kayak bukan liburan ya, bener-bener ya cuma datang. Dan saya tanya bagaimana ekspresi dari anak-anak ya, apa ya, karena di sana tuh bentuknya tuh kayak dipagerin ya Pak ya, bentuknya tuh si Ciungwanara itu dipagerin dan ada bangunan tua, ada bangunan lama yang ini adalah tempat ngadu ayamnya dulu Ciungwanara dengan raja, seperti itu. Nah kemudian saya tanya, anak-anak kebanyakan ini versi menurut gurunya ya, anak-anak kebanyakan ya datang ke sana cuma ngelihat aja gitu, sehingga tidak ada interaktif yang membuat anak-anak menjadi excited atau senang melihat apa namanya Ciungwanara ini gitu, lokasi destinasi wisata ini. Kemudian saya potong dulu ya. Mangga. Saya potong dulu. Yang paling gampang itu sebenarnya adalah definition of happiness dari anak-anak. Definition of happiness anak-anak itu apa? Nah, bisa dibantu nih teman-teman nih. Ini menarik sih kasusnya. Jadi kita tuh sering loncat karena kita nggak tahu definition of happiness dari si usernya. Nah, di definition of happiness dulu, baru nanti kita kontekstualisasikan dengan sejarah. Ada yang bisa bantu? Boleh. Jadi tim saya sudah jawab itu Pak. Gimana? Silakan. Kata Ibu Alicia, user membutuhkan untuk entertain. Ya, benar juga. Nah, kemudian silakan Mas Sunggoro. Jadi gini, sebenarnya kan pada usia anak-anak terutama itu dibangun rasa ingin tahu ya, rasa penasaran gitu ya. Jadi sebelum menurut saya ada semacam introduction yang diberikan kepada mereka tentang siapa itu Ciungwanara, atau satu lagi artinya apa yang membuat itu menjadi sesuatu yang menarik gitu, hingga untuk diketahui. Katakanlah apa sikap ksatria ataupun value positif yang akan membangun curiosity dari anak-anak itu, seperti apa sih gitu nanti ke depannya. Nah, jadi itu yang dibangkitkan dulu sebelum mereka melihat pada objeknya. Nah, dalam objeknya itu ada apa dengan sabung ayam pada masa itu gitu. Nah, jadi itu yang akan menjadi membuat mereka tertarik, dan ada apa dengan segala sesuatu dengan kaitan dengan apa yang terjadi di sana. Jadi curiosity-nya dibangkitkan dulu ya, jadi Pak, yang membuat mereka membangun imajinasi ya. Jadi gini, kan anak pada usia segitu kan imajinasinya lagi bagus-bagusnya nih. Nah, dibangun imajinasinya tentang hal tadi, tentang nilai-nilai kesatria, nilai positif lainnya. Nah, lalu seperti itu mungkin yang bisa menjadi hal yang membuat mereka tidak sekedar hanya hiburan, tapi mereka akan cari tahu dulu itu sebelumnya. Iya. Jadi saya tangkap nih ya dari Mas Sunggoro ya, definition of happiness dari anak-anak itu bermain. Tapi kriterianya tadi ada petualangan, discovery, apalagi tuh tadi banyak keyword dari Mas Sunggoro. Nah, itu namanya kriteria. Nah, yang tadi Mas Sunggoro katakan itu adalah kriteria, tapi definition of happiness anak-anak itu bermain gitu. Tapi bermain itu harus ada kriterianya, discovery apa dan lainnya. Barulah kita itu menyisipkan kepentingan pendidikan, karakter dan lain-lain di situ. Nah, nanti kalau ngomongin PAD, pendapatan itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi akibat gitu kan. Sehingga nanti PR-nya Mbak Nuryanti adalah definition of happiness anak-anaknya, kemudian kriterianya apa tadi Mas Sunggoro. Mudah-mudahan nanti rekamannya bisa dibagi ya, terus saya skip nih nggak nulis. Atau yang lain mau nggak ngasih masukan sama Mbak Nuryanti? Ini menarik ya, karena tadi juga saya ngomongin tentang yang penelitiannya Mas Sunggoro, bahwa definition of happiness-nya pedagang ayam itu laku, udah nggak ada masalahnya. Jadi makanya si definition of happiness si pemotong ayam tadi yang pakai corong itu tuh ditempelin sama lembaga lain karena bukan definition of happiness-nya si usernya gitu, maka dia konsumennya. Ada yang mau bantu Mbak Nuryanti?
Boleh raise hand? Mana timnya, Mbak? Tapi nangkep ya, Mbak Nurianti? Nangkep ya? Nangkep Pak. Soalnya saya juga bermain itu di definition of happiness. Kalau definition of happiness baru kontekstualisasikan sama riset kita gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh suka terutama kalau ngomongin sama pemerintah yang PAD centric ya. Karena definition of happiness pemerintah itu ya PAD gitu. Tapi kan konsumen kita bukan pemerintah. Atau Mas Unggoro sama saya nih sebagai dosen Unpad, definition of happiness-nya kinerja gitu. Bukan kinerja, publish gitu. Itu definition of happiness-nya dosen gitu. Tapi kalau definition-nya anak-anak, makanya untuk menjelaskan konsumen itu adalah definition of happiness-nya. Tadi kalau misalnya Kang Fauzi, definition of happiness-nya petaninya apa? Kang Fauzi. Kang Fauzi masih di sini kah? Atau sepertinya tadi Udah lihat lagi jalan ya? Oke, nggak apa-apa. Kita next ya, next dulu. Nah, ini yang menjadi menarik nih, revenue streams. Teman-teman, Bapak dan Ibu, ini sangat menarik ya, si revenue stream itu. Jadi revenue stream ini sebenarnya, kalau misalnya ada sunah 9 pintu rezeki ada di perdagangan ya. Itu benar ternyata. Itu tuh benar. Jadi tuliskan bagaimana produk akan menghasilkan uang dari segmentasi konsumen serta variasi berbagai pendapatannya. Nah, ini tuh banyak ya variasi pendapatan itu kayak pertama pasti jualan langsung. Yang kedua adalah sewa. Yang ketiga adalah sewa atau leasing atau pakai brand gitu. Atau pelatihan atau lain-lain. Jadi revenue stream itu banyak banget gitu ya dari sebuah produk kita. Belum lagi paten yang dijual gitu ya, atau merek yang dipakai sama orang lain. Nah, boleh nggak share nih teman-teman kira-kira dari ke-13 orang di Rich Rangers ini kira-kira selain jualan apa yang bisa dimonetisasi dari produk risetnya? Boleh di-share siapa? Kira-kira selain jualan, apa yang bisa dimonetisasi dari hasil riset? Boleh di-share. Mbak Linda, boleh dong tadi. Atau Mbak Regina, boleh juga siapa aja. Boleh, Bapak Ibu sekalian. Tadi menekankan pada ini ya Pak, selain dari proses jual beli, apa ya yang bisa kita monetize dari hasil riset? Mungkin juga bagi kakak-kakak yang mewakili Bapak Ibu dosen ya, bisa langsung disampaikan. Timnya boleh juga. Halo Agnes, halo Mbak Agnes, apa kabar? Halo Pak Dwi, sore Pak. Sore. Kira-kira nih selain jualan, apa yang bisa ngasilin uang buat produk kita? Kalau dari produk saya itu kan yang dijual ini Pak, pelatihannya. Nah, di luar itu sebenarnya masih bingung sih Pak, apa yang bisa dijual. Pelatihan ya, kira-kira apa coba? Nah, ini sebenarnya teman-teman, kita tuh masuk era digital ya, revolution 4.0 tuh. Sebenarnya tuh dalam tanda kutip mengerikan ya. Mengerikan itu dalam tanda mengerikan yang membahagiakan gitu, luar biasa. Karena kita tuh bisa scale up. Si pelatihan itu bisa scale up gitu, bisa menyentuh banyak hal gitu ya. Sebenarnya saya pribadi tuh saya sering banget kumpul-kumpul sama anak-anak muda ya. Jadi waktu pandemik ini bete gitu karena nggak bisa kumpul sama anak-anak muda. Tapi ternyata ketika kita masuk era digitalisasi itu tuh malah jauh lebih banyak kumpul-kumpulnya ketimbang dengan proses bisnis yang biasanya. Nah kalau pelatihan justru banyak ya revenue stream-nya karena saya juga berkecimpung di bidang itu ya. Jadi bisa jualan modul udah pasti, bisa mematenkan modul-modul kita, dijual paten-patennya, kemudian engage sama agent-agent marketing yang berbeda-beda di setiap kota, kemudian jualin modul-modul kita misalnya, atau kemudian membentuk hub mentor, membentuk hub guru gitu ya, membentuk fasilitator-fasilitator muda, kemudian menyewakan ruangan atau banyak hal. Nah, itu salah satu kenapa
dari satu produk itu bisa menghasilkan 10 jenis pendapatan baru. Tetapi yang harus dilakukan adalah mengubah mindset jadi digital mindset dulu. Nah, saya ngelihat Bapak dan Ibu, teman-teman, setelah lihat video yang 13 jam itu, 13 jam itu, ini ngerjain nih Fajar nih, 1 jam, terus saya tonton satu-satu. Gitu. Tapi menarik, sangat challenging, karena bukan cuma dari berapa banyak produk itu dijual, tapi sangat eksponensial gitu, bahwa produk itu di era digital itu harus scale up. Makanya teman-teman, kenapa kita melakukan proses problem solution validation, karena ujungnya itu harapannya itu scale up, bukan cuma sekedar jual banyak gitu, tapi scale up. Scale up-nya itu adalah dengan model bisnis, tapi kita belum nyampe sana. Tetapi untuk bisnis pelatihan itu justru bisa jadi salah satu revenue stream dari semua orang di sini ya. Itu salah satunya revenue stream. Nah, kemudian kita bagaimana cara scale up-nya, bisa pakai platform digital, bisa pakai kolaborasi dengan co-creation dengan lembaga lain, kemudian bisa saja memadupadankan misalnya Mbak Agnes sama Mas Sunggoro. Apa hubungannya pelatihan sama corong pemotong ayam? Itu tuh pakai konsep lateral thinking, konsep-konsep kreatif itu tuh sangat bisa nyambung. Tapi apa bentuknya ya, nanti kita lakukan prosesnya ya. Oke, thank you Mbak Agnes. Kita terusin dulu, teman-teman. Solusi. Nah, silakan teman-teman untuk berbicara ya. Kira-kira untuk solusi, ini namanya the jobs to be done. Salah satu teori yang dikeluarkan oleh salah satu profesor di MIT, ada istilahnya the jobs to be done. The jobs to be done itu adalah sebuah kondisi di mana dia mengalami sesuatu yang upgrade dirinya setelah menggunakan produknya. Jadi kalau misalnya kita beli Aqua buat minum, itu tuh bukan tentang dia menghilangkan dahaga, tapi harusnya dia tuh upgrade usernya. Contohnya yang dilakukan sama Lee Mineral ya. Lee Mineral tuh dia tuh jadi upgrade usernya karena dia ngerasa bahwa lebih seger nih, ada kinis-kinis gitu. Ada lagi jobs to be done-nya yang lebih keren, itu namanya Pristine. Pristine itu pH-nya tinggi, kemudian kalau dia jual bahwa kalau kamu minum Pristine, maka yang rasa tuh bukan cuma menghilangin dahaga, tapi seger seluruh badan karena pH-nya tuh tinggi gitu. Atau misalnya Starbucks yang paling ini, karena di kita tuh bukan beli kopi, tetapi setelah minum Starbucks kita akan memiliki feel yang mood booster. Nah, si jobs to be done ini banyak banget bisa dilakukan, kayak bisnisnya Teh Nuryanti nih. Kalau misalnya anak-anaknya atau ibu-ibunya masuk ke sana, dia punya feel apa? Tapi bukan hanya sekedar pendidikan, tetapi dia merasakan sesuatu yang upgrade dirinya gitu. Jadi bukan minum untuk ngilangin haus, tapi minum untuk ningkatin booster atau mood booster gitu. Misalnya itu namanya jobs to be done. Oke, boleh sharing kira-kira teman-teman udah punya belum jobs to be done untuk produknya masing-masing? Boleh di-share, siapa nih? Wah, boleh banget Bapak Ibu terkait tadi ya jobs to be done. Apa yang juga diperoleh sama user setelah menggunakan produk dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Bu Evi, Sudah selamat ada Bu sore. Evi. Halo Bu Evi. Ditunggu-tunggu banget. Halo, lagi nyari tombolnya unmute. Nah, di situ Bu. Nah, ya. Bisa mau menyampaikan diskusi? Boleh, silakan. Bisa di unmute terlebih dahulu. Silakan. Atau yang lainnya boleh, Mas Rimba atau siapapun lah. Mbak Benedikta, Mbak Erika, silakan. Solution ya. Boleh, Bapak Ibu semuanya. Di sini tadi terkait solution gitu ya, terkait detail produk ataupun program dari Bapak Ibu semuanya. Oke ya, kalau enggak, oke, kita next dulu. Nah, ada yang cek sih? User membutuhkan untuk entertainment. Nah, setelah dia merasakan entertainment, dia itu merasakan apa? Ditambah aja kalimatnya. Jadi, itu menjadi penting sekali untuk melakukan proses the jobs to be done itu. Setelah dia mengkonsumsi, dia membutuhkan untuk apa sehingga dia merasa apa. Nah, itu harus komplit kalimatnya. Jadi, dia butuh untuk apa sehingga dia merasakan apa. Gitu ya. Nah, nomor 5 itu adalah tentang unique value proposition sama high level concept.
Apa yang namanya dengan unique value proposition center ini adalah gambarkan keunikan dari produk Anda dan tunjukkan perbedaan dari alternatif yang udah ada. Nah, ini menjadi penting sekali teman-teman, Bapak dan Ibu. Tolong dong saya kasih contoh dengan high level konsepnya pakai tagline. Jadi yang paling gampang tuh pakai tagline. Jadi produk yang paling apa di mata pelanggan, itu aja. Oke, silakan contoh ya. Jadi produk yang paling apa di mata pelanggan, silakan. Wah, boleh banget nih, Bapak Ibu. Ini ya berasa kayak kampanye ya Pak, tagline gitu. Untuk Paling menjelaskan unique value dari ide. Pak Sunggoro, ada yang mau disampaikan? Silakan. Yang paling apa di mata pelanggan? Kalau saya sih, tadi kan aman dan aman dan gimana? Aman, nyaman, dan halal. Gitu. Aman, nyaman, dan halal. Boleh, menarik. Itu udah mata pelanggan ya. Di mata penggunanya ya, maksudnya. Ya, oke. Bisa. Yang paling aman, nyaman pelanggan. Nah, itu tuh kenapa dibilang unique value proposition? Karena biasanya orang-orang itu bikin tagline yang jadi nomor 1 di Asia. Nomor 1 di Bandung, nomor 1. Nah, nggak gitu. Nah, sekarang tuh justru yang paling gampang mengemukakan unique value proposition itu yang paling apa di mata pelanggan. Gitu aja, gitu doang. Teh Nuryanti, gimana kira-kira kamu Teh Nuryanti? Yang paling apa? Learn and fun. Yang paling menggembirakan dan yang paling apa di mata pelanggan? Maksudnya di mata anak-anak ya. Jadi harusnya di mata anak-anak tuh. Excitement. Yang paling exciting di mata ini ya. Ya, bisa banget. Benar. Tapi ingat ya di mata anak-anak ya. Nah, kalau di mata ibu-ibunya gimana? Di mata ibu-ibunya. Anak-anak jadi anteng. Bener juga ya. Kalau anak tuh dikasih iPad anak-anaknya. Harusnya jangan iPad kan, nonton ya Pak. Gitu. Iya, benar. Silakan, Bu Evi, kira-kira produknya yang di mata pelanggan paling apa? Bu Evi nggak nemu ya tombolnya ya? Bu Evi, suaranya masuk kan? Masih di mute. Oh, silakan, ada yang mau nanya siapa nih? Pak Fauzi, Saya Pak. Silakan. Kalau misalkan ada tagline murah gitu, sebetulnya kita nggak sih Pak murah gitu? Paling murah atau gimana gitu? Pesannya mungkin gimana Pak? Ya, kalau yang paling murah bukan value proposition, karena kalau yang paling murah itu nggak bisa menunjukkan sebuah value proposition. Jadi tadi saya coba gambarkan dengan sesuatu yang paling mudah digunakan atau yang sesuatu yang paling disukai sama pelanggan, itu bukan terkait harganya yang paling murah. Justru yang paling value itu kita bisa memainkan ininya, memainkan harganya kalau yang paling valuable. Nah, nanti ada pertanyaan lanjutannya. Terus pelanggannya nggak mau beli dong, gitu. Ya itu tuh ngomongin model bisnisnya gitu. Ada nggak yang Shopee Pay Later-nya sampai limitnya 19 juta di sini? Karena banyak banget. Gitu. Jadi itu tuh adalah permainan gimana caranya dia bisa beli dengan caranya juga dia dikasih. Makanya dia itu nguliknya tuh di bisnis model gitu ya. Misalnya bukan tentang harganya murah, tetapi desirability-nya itu tergambar dari seberapa bisa dia diterima sama masyarakat dan seberapa bisa dia membayar. Seberapa bisa dia membayar itu bukan berarti seberapa murah dia membayar, tetapi kemudahan dia membayar gitu. Kayak misalnya gini, ibu-ibu di desa-desa misalnya arisan panci itu. Arisan panci 300.000, seminggunya tuh 50.000 tuh laku banget tuh pancinya. Tapi dia nggak ngurangin si harga pancinya 300.000, tapi kemudahan membayarnya gitu. Nah, kebanyakan kita itu langsung motong di harganya kemahalan. Jadi jangan dulu di harganya kemahalan, tapi gimana cara bayarnya biar dia lebih mudah cara bayarnya. Jadi jangan langsung berangkat ke harganya kemahalan gitu. Karena justru sekarang tuh banyak banget model-model bisnis yang tetap bayarnya segitu, tapi caranya lebih mudah.
kayak Shopee Pay Later gitu, atau dicicil 3 kali tanpa bunga gitu, atau kalau rumah sekarang lebih gampang lagi tuh. Misalnya Mbak Regina mau beli rumah gitu ya, DP-nya itu bisa dicicil 2 tahun, DP dicicil 2 tahun gitu kan, banyak banget. Atau misalnya istilahnya kayak apa sih, cash keras 2 tahun gitu, cash keras 2 tahun, gue bisa nih kayaknya tanpa bunga gitu misalnya. Itu tuh banyak. Jadi teman-teman peneliti, jangan sampai kita ngerasa bahwa kita harus jual murah, tapi gimana cara menjualnya agar kita bisa ngerasa bahwa dia lebih mudah membayarnya gitu. Bisa didapat nggak ininya apa penjelasannya? Bisa, Kang Fauzi. bisa. Ya, jangan jual murah ya, karena biaya riset mahal nih. Iya, Pak. Kalau gitu Pak, ini mau minta validasi ini Pak, tagline. Boleh, Saya silakan. punya 3 kata kali ya. Boleh. Green and friendly itu gimana Pak? Ulangi. Green and friendly. Tambahin yang paling apa di mata pelanggan. Jadi tambahin yang paling apa di mata siapa? Petani kah? Anak-anak kah? Gitu. Iya. Yang paling apa? Oke. Boleh. Gimana? Susah ya? Makanya kita tuh harus berempati sama pelanggannya gitu. Jadi memang yang paling challenging itu berempati sama pelanggan sih. Oke, Mbak Regina, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sehat-sehat, Pak, Bapak Ibu. Boleh Iya, saya tuh dong. dari tadi sambil merenung gitu ya, kok susah amat ya jawab pertanyaan-pertanyaannya Pak Dwi ya. Masa sih? Enggak lah. Yang paling apa ya? Jadi kebetulan kan saya dan Agnes ini lagi membangun produknya adalah lebih kepada kita tuh vibrant woman. Jadi kita memberikan solusi untuk para perempuan nih, Pak. Jadi solusi yang kita berikan adalah jasa pembelajaran, edukasi, dan juga jasa konsultasi sebenarnya, jasa coaching gitu kan. Nah, tapi terus pada saat Bapak tanya gitu kan, apa tadi Pak pertanyaannya? Yang paling apa di mata konsumen? Yang paling apa di mata konsumen? Yang paling bisa memberikan solusi vibrant woman itu di mata perempuan gitu kan. Tapi solusi apa harus jelas ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya loncat ke solusi, sebenarnya pasti ada yang skip nih dalam problem statement-nya. Problem statement-nya apa? Problem statement itu adalah sebuah kondisi di mana dia ingin mencapai sesuatu yang dia inginkan, tapi dia nggak bisa ngapain gitu. Itu namanya problem statement. Jadi saya balik lagi sama cerita Ibu Rofiatun ya. Ibu Rofiatun itu seorang ibu, punya 2 orang anak, tapi dia nggak punya uang, jadi dia jadi tenaga migran di Arab Saudi dan Singapura. Nah, problem statement-nya itu apa? Problem statement-nya itu adalah bagaimana caranya Ibu Rofiatun bisa dekat dengan anak-anaknya dan suami, tapi punya uang yang bisa diraih di sekitar rumahnya, sehingga dia bisa hidup bahagia dan mencapai rumah yang penuh cinta. Panjang satu kalimat problem statement-nya kira-kira. Nah, itu penting banget untuk divalidasi si problem statement-nya itu sebelum kita mencapai high level konsep tadi gitu, yang paling apa di mata konsumen. Kira-kira problem statement-nya apa nih, Mbak Agnes, Mbak Regina? Anggap saja mawar. Mawar menginginkan apa, tetapi sehingga dia, oleh karena itu, panjang intinya. Mawar menginginkan apa, tetapi sehingga dia. Mawar pengen apa, tetapi titik-titik sehingga dia gitu ya. Iya. Ayo jadi PR semuanya. Iya betul. PR Pak. PR ya. Nah, memang itu sederhana banget, tapi ini justru bikin riset kita itu jadi laku karena kita tahu problem statement-nya. Nah, ini tuh challenge karena kita pendekatannya itu user centric, sementara kita itu banyak banget selama ini kita dididik dengan produk centric ya. Produk centric itu kayak tadi yang ceritanya Mbak Nuryanti, PAD gitu ya, ngasilin duit banyak gitu. Tetapi justru dia nggak fulfill si needs-nya si user. Itu jadi PR. Walaupun sederhana, harusnya masuk Ngloro paling jago nih karena dari psikologi konsumen ini ya.
Gimana Mas Senggoro, ada ini nggak? Ada input nggak? Belum kebayang. Sama-sama pusing nggak? Sama-sama pusing. Belum kebayang. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman nggak apa-apa ya kalau bingung, soalnya ini memang kita ngubah mindset kan, karena transformasi digital itu yang paling pertama dilakukan adalah mengubah pola kita dari produk centric ke user centric. Jadi transformasi digital itu yang paling penting itu user centricnya, bukan tentang digitalisasi, bukan tentang platformnya, bukan tentang digitize, tapi ngomong tentang perubahan perilaku. Nah, banyak banget pelaku-pelaku usaha, terutama usaha-usaha kecil menengah, yang mengatakan bahwa produknya bagus, tapi bukan dari sudut pandang si pelanggannya. Nah, itu tuh challenging banget juga sama si periset. Periset itu karena dia udah punya degree tertentu, jadi dia ngerasa bahwa produknya itu bagus, tapi nggak lupa memvalidasi definition of happiness si usernya. Nah, justru industri-industri sekarang itu dengan kemampuan ngumpulin big data, dia jadi tahu problem statement si masyarakatnya seperti apa, sehingga dia menciptakan produk-produk yang bagus di mata pelanggan. Ada beberapa kawan saya menjadi eksportir, terutama eksportir tas misalnya ya, kemudian dia selalu mengirim contohnya 5 gitu. 5 buah tas dia kirim ke Amerika, kemudian yang dipilih itu yang menurut saya kok jelek banget itu tasnya kok dipilih dan pasarnya ada. Ternyata yang dipilih sama pasar Amerika adalah tas yang jelek lah menurut saya tuh, tapi sesuai dengan pasarnya. Nah, itu menarik ya. Nah, yang keenam adalah harus dijawab adalah channel-nya. Nah, channel ini adalah spesifikasikan jalur dan cara komunikasi serta penyampaian produk untuk dapat sampai pada konsumen. Nah, channel ini beda ya. Kalau misalnya kita komunikasi sama anak-anak muda misalnya, terus kita pakai WhatsApp grup, anak-anak muda nggak terlalu banyak pakai WhatsApp grup. Mereka tuh karena sekarang zamannya ngegame ya, jadi mereka tuh pakai Discord, kalau nggak pakai Line gitu ya. Jadi kalau pakai WhatsApp itu dia hanya untuk dipakai untuk berhubungan sama dosennya. Tapi kalau untuk jualan itu laku banget di Line Group, kalau nggak di Discord gitu. Terus kalau ibu-ibu di mana? Misalnya ibu-ibu pakai Facebook, pakai apa dan lain-lain. Atau misalnya cara-cara menyapa itu ada channel-channelnya. Nah, channel ini menjadi salah satu kunci gimana barang kita bisa laku, karena si channel-channel ini menghubungkan antara value proposition sama si pelanggannya. Jadi kita juga harus lihat dari sudut pelanggan, dia pakai apa sih untuk digapai. Dia pakai Facebook, dia pakai WhatsApp, dia pakai Instagram, pakai apa dan lain-lain, itu menjadi penting. Itu yang online-nya, belum yang offline-nya. Contoh-contoh yang offline misalnya adalah ibu-ibu Tupperware nih, siapa yang suka pakai Tupperware? Gimana dapetin Tupperware tuh di mana sih sebenarnya? Apakah dia banyak dapetin Tupperware dari media sosial? Kayaknya enggak ya. Justru Tupperware itu adalah menggelorakan channel-channel ibu-ibu arisan, pengajian, itu Tupperware itu makin banyak karena si channelnya tepat sesuai dengan kebutuhan para ibu-ibu misalnya. Nah, yang ketujuh adalah key metrics-nya. Ini yang juga suka lupa kalau dalam penelitian yang bisa dikomersialisasikan adalah tujuannya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, karena penelitian itu kadang-kadang carut-marut sama key metric komersialisasi. Kadang-kadang kita kalau di kampus itu diminta key metrics-nya tuh Scopus 1, 2, 3, Sinta 1, 2, 3. Padahal yang diminta di hilirisasi itu bukan tentang key metrics-nya itu, tapi pasar, tim, dan keuangan. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kalau tidak salah di IQ nomor 5, pendidikan tinggi, IQ nomor 5, pendidikan tinggi, itu mengaitkan tentang bahwa kinerja kita itu diukur dari bukan hanya Scopus Index ataupun yang Sinta, tetapi seberapa besar ukuran itu hilirisasi bisa diaplikasikan di masyarakat. Jadi ini jadi peluang nih buat kita teman-teman bahwa proses kita yang bisa dikomersialisasikan atau dimanfaatkan itu juga bisa jadi nilai kita sebagai KUM ataupun sebagai peluang untuk naik pangkat atau ngumpulin KUM dan kinerja dan lain-lain. Nah ini menjadi peluang untuk kita. Oleh karena itu teman-teman yang bergabung mudah-mudahan bisa semangat lagi, karena kita tidak semata-mata bisa terpublikasikan, tapi juga bisa termanfaatkan karena sudah diwadahi oleh peraturan menterinya. Nah, yang ke-8, ini adalah cost structure-nya. Nah, kalau cost structure itu ada biaya variabel sama biaya tetap. Biaya variabel itu adalah biaya yang selalu bertambah ketika produknya bertambah, atau biaya yang selalu berkurang ketika proses produksinya berkurang. Dan juga fixed cost ya, udah pada tahu mungkin ya, kalau fixed cost itu adalah biaya yang tetap
ada atau tidak ada produksi. Nah, itu cost structure. Dan terakhir adalah unfair advantages. Ini adalah jadi challenge ya. Oleh karena itu, saya sarankan beberapa teman-teman itu untuk melakukan proses haki. Nah, kalau misalnya proses hakinya, saran saya teman-teman, kalau misalnya membuat sebuah gagasan itu dibuat dalam diagram, dalam flowchart, in process out ya, input process output, kemudian dibuatkan diagramnya, didaftarkan hakinya, walaupun ngerasa bahwa ini tuh belum finish gitu, belum sempurna. Yang penting daftarin dulu aja. Nah, nanti kita iterasinya setelah itu. Jadi kan haki murah ya, dan juga ada yang nggak berbayar, apalagi ada yang subsidinya. Yang paling penting apa yang kita lakukan itu sebelum kita publish, kita hakikan dulu untuk melindungi gagasan kita. Nah, haki dan paten ini bisa jadi salah satu unfair advantages di mana kita nggak bisa memberikan kompetitor ataupun siapa untuk meng-copy paste-nya. Jadi yang penting hakikan aja dulu, iterasi ketiganya, kan iterasi setelah ketemu user feedback dibuat diagramnya, daftarkan di hakinya. Nah, itu penting untuk melakukan lompatan sekaligus biar kita terlindungi gagasan kita. Sampai sini ada tanyain dulu nggak? Silahkan. Boleh. Bapak Ibu, menarik banget ya, lengkap 1-9 poin di kanvasnya, langsung dibedah sama Pak Dwi. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu semuanya? Tadi juga ini ya, Pak Dwi mention terkait haki atau paten. Ini kalau nggak salah kemarin di-mention di beberapa tim ya, Pak Dwi, di timnya Bu Benedikta, kemudian di timnya Pak Agus gitu ya, terkait haki ataupun paten. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu referensi dan pertimbangan juga bagi Bapak Ibu terkait jangan sampai idenya nanti kalau belum dipatenkan malah ada yang nyuri gitu ya Pak, sebelum malah akhirnya kita launch gitu. Menarik banget, silahkan Bapak Ibu untuk proses link canvas dari poin 1 sampai poin 9 ini, adakah yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing nih terkait progres kemarin setelah diskusi sampai hari ini, ada temuan terbarukah atau mungkin ada yang belum terjawab oleh Pak Dwi dari hasil diskusi kemarin? Ya, silakan Bapak dan Ibu, teman-teman. Tapi targetnya dari panitia sekarang ini adalah mempertemukan Bapak dan Ibu sama usernya. Itu akan difasilitasi ya yang ada di Bandung. Tapi kalau yang di luar kota, silakan ajak ngopi bareng teman-temannya. Kemudian untuk memvalidasi terutama problem statement-nya. Nah, problem statement itu penting juga untuk divalidasi. Oke, silakan. Tadi Kak Virginia, ada yang mau disampaikan? Atau kita buka on mute-nya? Oke, kita kapan lagi, Fajar? Ketemu offline kalau bisa. Oh, oke. Mungkin Bapak Ibu yang di Bandung dan sekitarnya diajak Pak Dwi nih langsung gitu ya, ketemu offline dan barangkali bisa langsung validasi user di situ ya Pak, di diskusi gitu. Karena tadi Pak Dwi juga mention validasi user tuh berulang-ulang gitu ya, 1, 2, sampai 3 kali bahkan gitu ya, terkait validasi user. Kalau memungkinkan Bapak dan Ibu, kita nginep sehari di Bandung, nanti hotelnya dibayarin sama Fajar. Sama KST dulu nih, Pak Dwi. Nanti KST-nya bayarin ya, mudah-mudahan ada sih kalau dananya. Nanti pengen ketemu sekali, karena kalau nggak ketemu tuh agak susah ya ternyata. Nanti mudah-mudahan bisa ada waktu ketika satu hari ketemu. Oke, jadi PR-nya hari ini adalah mengisi link canvas ya, nggak usah dipaksa, sambil santai aja gitu, nanti silakan diisi, nanti juga akan dipandu. Nah, kemudian tantangan kami yang kemarin itu, timnya Bapak dan Ibu silakan yang belum punya tim kumpulin aja, tapi kalau misalnya nggak punya tim, nanti kami siapkan timnya, nanti kita akan bilang Rich mencari co-founder, jadi teman-teman yang belum punya tim, nanti Rich akan membuat acara Rich mencari co-founder untuk menemani teman-teman Bapak dan Ibu untuk melakukan proses selanjutnya. Karena kalau sendiri kasihan, nanti capek mikirnya. Ya nggak Bu Evi?
Bu Evi silent aja nih. Bu Evi sepertinya suaranya masuk kah, Bu? Masuk ya, Bu. Oke, Bu Evi ada yang mau disampaikan nggak nih, Bu, terkait idenya Bu Evi? Kemarin ada yang mau diceritakan. Mumpung ada Pak Dwi nih, Bu, curhatnya langsung gitu ya. Bisa di-unmute, Ibu? Silakan. Oke. Bisa, Bu Evi? Mas Fajar, Oh ya, silahkan boleh Pak Ali. Oke, mangga Pak Ali boleh cerita juga. sebentar saya nyari kameranya. Oke. Oh, ini Bu Evi katanya minder. Oke. Nanti ya Bu, nanti kita cerita lagi. Silakan Pak Ali. Oke, Assalamualaikum Pak Dwi. Salam kenal Pak. Saya dari STP Science Technopark Sumbawa, Pak Alidi. Halo Mas, halo. Salam kenal Sumbawa Pak. itu di Pulau Sumbawa ya? Iya, di Pulau Sumbawa, tetangganya Lombok, Pak. Oh iya. NTB. Iya. Jadi kemarin saya dan tim sudah diskusi dengan Kang Ais dan Kang Fajar juga, ada Mbak Teh Aji juga terkait dengan produk yang akan kita propose ya Pak ya di program ini ya. Jadi awalnya tuh kita kan mau masukin biofruit. Jadi istilahnya biofruit itu adalah satu produk minuman probiotik tapi basisnya sari buah, bukannya susu gitu Pak. Kan banyak pasarnya ini, banyak masyarakat yang tidak bisa minum susu juga gitu, yang tapi pengen dapat efek kesehatan dari probiotiknya itu gitu. Jadi saya sendiri nggak bisa minum susu, jadi sebenarnya inovasi buat diri sendiri tadinya gitu. Nah, terus by the time gitu saya juga ada satu idea produk lagi, membuat serum premium dari cacing laut yang ada di NTB endemik, yaitu cacing nyale. Itu problem yang saya ingin diskusikan sebenarnya tentang lebih ke model bisnis, karena si cacing laut nyale ini dia itu hanya naik ke permukaan itu 1 tahun sekali. Jadi otomatis di bulan Februari itu kita kalau mau bikin serum premium ini tuh hanya ngambil produksi di bulan itu dan packing dan disimpan dalam frozen state gitu, dalam suhu dingin. Lalu yang saya sempat tanyakan kemarin ke Kang Ais itu adalah di bulan-bulan 10 bulan setelahnya itu kira-kira bagaimana ya proses bisnisnya itu Pak? Ini kan kita istilahnya kosong tuh, artinya harus gencar-gencar untuk menjual gitu kan, artinya untuk promosi, marketing dan segala macam. Nah itu yang kemarin saya sempat pengen tanya ke Pak Dwi sih Pak, itu sih. Jadi untuk memilih kira-kira produk mana, kalau produk yang biofruit itu risetnya sudah berjalan dari 2012 ketika saya masih di ITB. Nah terus kemudian saya dinas di sini sekarang, jadi ada pengen cari yang lebih ke lokal kontennya lebih tinggi gitu di sini gitu Pak Dwi. Makasih banyak. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang menjadi tantangan buat kita, jangan lompat ke bisnisnya dulu, tapi justru bener enggak ini pertama ya, kalau misalnya bikin produk minuman nih, saya tawarin dulu nih misalnya sama siapa ya, sama Mbak Alicia nih, timnya Mbak Nuriati. Misalnya gini, saya bikin produk, kasih nama Mbak Alicia, terus amatin apa ekspresinya Mbak Alicia, kemudian dia komentarnya apa, kemudian kita tanya ada nggak produk dibandinginnya, terus komentarnya apa komentarnya, aduh nggak enak gitu, atau misalnya produknya bagus. Nah itu tuh level pertama nih, kalau level produknya bagus, karena kita tuh harus sampai level keempat, produknya bagus. Nanti kalau level kedua, produknya bagus, beli di mana gitu, nanti dia ngomongnya gitu. Nanti level ketiga adalah produknya bagus, beli di mana, gue bisa beli sekarang nggak gitu. Nah, itu level ketiga. Pokoknya sampai ke produknya bagus, beli di mana, bisa beli sekarang nggak, gue mau langganan ya. Nah itu bisa nggak bikin repetisi itu, bisa bikin pengujian sampai level 4 gitu. Nah itu jadi paling menarik. Nah nanti kalau misalnya ada beberapa populasi yang ngomonginnya produknya bagus, enak, belinya di mana, bisa bayar sekarang dan langganan, itu udah pasti punya kesempatan untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu validasi market. Nah, berapa orang sih orang yang kayak Mbak Alicia ini? Nah, itu nanti di validasi marketnya. Misalnya kalau saya nguji ke Mbak Alicia, kemudian berapakah populasi Mbak Alicia, nanti kalau banyak sampelnya atau banyak pasarnya, baru kita masuk ke model bisnisnya. Nah, ini banyak banget teman-teman itu langsung ke model bisnisnya, kemudian kita rugi.
Nah, karena ada step by step-nya, tapi dilakukannya nggak usah lama-lama nih. Si produk validation itu cuma seminggu sebenarnya. Kasih ke Malaysia, feedback benerin. Kasih Malaysia, feedback benerin terus gitu. Nah, baru nanti kita launching ngukur marketnya. Nah, sebenarnya kita bisa berhenti di market nih, sejumlah market apa, karena setelah itu kita bisa ngomong ke investor bahwa kita punya produk yang sangat disukai, potensial marketnya sekian, baru kita bisa gandeng investor. Nah, kadang-kadang kita tuh bikin produk yang belum divalidasi, belum tentu marketnya, kemudian gandeng investor. Nah, apalagi kalau investor-investor yang ngerasa bahwa dia cukup yakin sama Mas Alidi gitu. Oh, udah saya trust kamu deh, saya nggak akan ngitung marketnya, nggak ada lain-lain, dan mungkin dia merasa bahwa oh produknya bakal laku, tapi dia nggak buy data. Nah, itu jadi nanti bikin kapok investornya juga. Jadi pertama kita bikin kapok konsumennya, yang kedua kita bikin kapok investornya. Itu jadi bahaya kalau buat para periset. Makanya proses-proses validasi ini bisa dilakukan dengan cepat sebenarnya, seminggu, 2 minggu paling cepat. Kemudian kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya, Mas Alidi. Gitu ya. Oke. Pak Adi, makasih. Boleh saya sedikit komentarin, Pak? Jadi kalau misalkan untuk produk yang Freegood itu, yang fermentasi sari buah itu, sebenarnya proses perjalanannya sudah cukup lama, dari 2012 ya Pak ya. Nah, untuk kalau dibilang market testing untuk itu juga sudah dilakukan, hanya kecil-kecilan sih Pak waktu itu. Jadi hanya ke teman-teman waktu saya masih S1 di ITB, terus saya cobain ke teman-teman, terus dipakai survei monkey juga, ngelihat apa namanya, gimana responnya gitu. Nah, kalau dilihat dari responnya, memang rata-rata saya ngebidiknya emang bener-bener orang yang emang satu suka jus, terus yang memang sudah aware dengan healthy lifestyle gitu, ingin apa sarapannya dengan jus, tapi dia juga satu yang tidak bisa minum susu gitu, tapi pengen sehat gitu dengan adanya apa probiotik ini. Dan ini juga akan jadi happening lagi ketika ada COVID nih. Sekarang ketika ada COVID, orang pengen dapat minuman yang lebih minuman kesehatan, ini lebih bisnisnya meningkat lagi gitu. Jadi yang ingin saya lebih tajamkan itu tuh tadi sebenarnya tadi yang ada dari Lean Canvas, saya pengen cobain plug in semua apa yang ada di kepala saya dan tim ini untuk masukin ke Lean Canvas yang namanya Lean Canvas ini ya, karena kemarin yang dibuat sempat tuh BMC-nya gitu. Mungkin itu terlalu cepat gitu dalam stage di mana yang saya dan tim saat ini berada gitu sih Pak. Ya, sepakat. Jadi pakai dulu Lean Canvas-nya untuk uji pasarnya langsung, dan sebenarnya nggak perlu menunggu 2 tahun Mas Alidi, justru pakai Lean Canvas ini cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita langsung dapat validasinya langsung. Terus kalau memungkinkan si survei monkey-nya dilengkapi sama 5 whys yang secara langsung kita ketemu orangnya, tapi nanyanya 5 whys, deket sambil ngebaso, sambil makan seblak gitu, terus dia keluarin semuanya gitu. Nah, itu keluarin gitu. Pengen sih Pak pulang kampung ke Bandung nanti Pak. Nanti kita boleh main-main sana. Boleh, nanti minta aja tiketnya sama Fajar, tolong dibeliin Jar. Siap. Oke, Pak. Oke, terima kasih banyak mungkin ya. Kita cukupkan saja dulu sampai sini karena udah mau maghrib, teman-teman. Teman-teman saya ada di grup, tapi mohon maaf kalau nggak terlalu banyak komen, tapi teman-teman bisa calling saya kapanpun ya. Jadi teman-teman bisa telepon saya kapanpun, karena mohon maaf WA-nya tuh kebetulan saya jadi ketua tim TPB di Unpad ya Bu Evi ya. Terus nomor saya itu tersebar di 6.000 mahasiswa, jadi itu yang jadi ya gimana ya, jadi pusing juga ngelayaninnya tanpa sengaja. Tapi nanti teman-teman Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya secara langsung, kapanpun bisa dihubungi kalau ada bantuan. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sesinya. Nanti saya akan share Lean Canvas-nya. Nanti saya minta panitia juga untuk melakukan sesi-sesi mengisi Lean Canvas, tapi saya minta sama timnya ya, sama tim anak-anak mudanya yang diajak ya. Jadi Bu Evi sama 3 timnya, Pak Sunggara sama 3 timnya, Mas Alidi sama 3 timnya, dikumpulin aja dulu ya. Mudah-mudahan punya tempat berdiskusi bersama. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Sehat selalu. Saya siap ditelepon. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Terima Nah, kasih. langsung saja Bapak Ibu, kita mau foto dulu kah sama Pak Dwi mumpung. Oke, Pak Dwi boleh di-unshare. Oke,
Kita foto dulu. Silahkan Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Tadi ya catatannya, silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin juga didiskusikan, bisa by group, silahkan Bapak Ibu, atau langsung telepon nih Pak Dwi gitu ya, karena tadi nomornya tersebar di 6.000 mahasiswa ya, jadi kalau chat kayaknya bakal kependem nih kalau saingannya 6.000. Oke, langsung saja. Jangan lupa Bapak Ibu tadi beberapa hal ya terkait Lean Canvas atau mungkin Wise gitu ya. Silakan bisa di cross check lagi di ide ataupun produknya Bapak Ibu semuanya. Barangkali nanti ketemu nih poin-poin yang belum diketemukan sebelumnya kayak gitu. Oke, langsung saja untuk foto 1, 2, 3. Oke, mau 1 kali lagi? Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya selalu. Terima kasih. Oh iya, sedikit info untuk jadwal Problem Validation Week, ada bocoran. Jadi nanti agendanya akan di 2 hari, Jumat Sabtu. Untuk pembagiannya, insya Allah malam ini akan kami kabarkan seperti itu. Oke, siap. Bapak Ibu sehat selalu. Jangan lupa selalu brainstorming dengan timnya, karena banyak ketemu nih. Apalagi timnya mahasiswa-mahasiswa ya, yang daya kreativitas mungkin lebih banyak seperti itu. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Oke, tetap berkabar ya Bapak Ibu. Siap.